Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita. Di video pertama kita kali ini kita akan membahas tentang seputar Pancasila ya. Mulai dari kata Pancasila, kemudian bagaimana sejarah perumusannya sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Sobirin. Saya salah satu pengajar fisika di sekolah menengah atas, dan sebelah kanan saya ada Muhammad Firman Syahdalan. Halo. Ya, sebagai pengajar IPS di salah satu bimbel ternama. Sebelah kiri saya juga Agus Budiatmoko ya. Halo. Untuk Agus sebagai pengajar IPS juga di salah satu bimbel ternama. Oke, bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe untuk mendukung channel kita, dan bunyikan loncengnya ya, biar dapat notifikasi terbaru dari kita. Oke, baik, kita langsung saja mulai pembahasan kita tentang Pancasila. Dari Kak siapa dulu nih? Oke, saya coba ya Kak ya. Aduh, ini sebenarnya sumbernya ini dari Mas Agus nih. Masya Allah, beliau sudah mendalami tentang Pancasila sudah lumayan lama ya. Pancasila yang saya tahu dari bahasa Sanskerta ya? Iya betul. Jadi bahasa Sanskerta itu asalnya dari India. India. Iya. Kemudian Pancasila itu sendiri berasal dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5, sila yang berarti dasar. Kalau digabungkan menjadi Pancasila. 5 dasar. 5 dasar. Oh, 5 dasar guys. Ya. Oke, jadi kata Pancasila sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Sudah ada dari dulu. Iya. Dan itu sebenarnya Pancasila itu bukan asli dari Indonesia ya, tapi itu diadopsi dari sebuah kitab. Oh, kitab. Dari apa namanya? Kertagama. Iya, jadi ada dua kitab yang menyebutkan tentang Pancasila ini, yaitu kitab Negara Kertagama dan Sutasoma. Sutasoma. Berarti kalau kitab Kertagama itu karya siapa? Negara Kertagama itu karangan dari Empu Prapanca. Prapanca. Iya. Berarti kalau Sutasoma itu berarti Empu Tantular. Iya. Empu Tantular ya. Berarti mereka sudah orang yang ahli ya. Ahli. Gitu ya? Kalau dulu Empu itu sebutan orang yang ahli di bidangnya. Bidang. Berarti kalau sekarang mungkin kayak guru ya. Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara ya. Iya. Dasar negara itu awal mulanya itu terbentuk bagaimana sih prosesnya? Oke, itu awalnya itu dulu negara Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Bangsa Jepang. Iya, betul. Nah, kemudian Jepang ini pernah memberikan janji kemerdekaan pada tahun 1944. Dikenal dengan nama Janji Koiso. Janji Koiso. Iya. Diambil dari nama PM ya, Perdana Iya, Menteri. betul. Perdana Menteri Jepang saat itu namanya Kuniaki Koiso. Nah, itu yang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia. Makanya diberi nama Janji Koiso. Oke. Jadi setelah disampaikan ini oleh Koiso ini, kemudian pada bulan Maret 1945 ini sudah mulai dibentuk BPUPKI. Tanggal berapa itu? Itu tanggal 1 Maret. 1 Maret. Nah, tapi baru diresmikannya 29 April. Oh, lama banget ya. Iya, karena 29 April ini bertepatan dengan hari kelahirannya Kaisar Jepang, Tennohei-ka. Iya. Itu dipilih memang agar sesuai dengan tanggal lahir. Iya, betul gitu. Kaisar Jepang. Oh, berarti kalau BPUPKI itu Dokurushi Junbi apa ya? BPUPKI itu berarti bahasa Jepangnya Dokurushi Junbi Chosakai. Iya, Dokuritsu Junbi Chosakai. Chosakai kan? Sobat Sinao. Jadi ada nama lain dari BPUPKI ya, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Ingat ya, Sobat Sinao. Oke. Nah, terus untuk keanggotaan dari BPUPKI-nya sendiri? Keanggotaannya totalnya ada 67. 67 ya. 67 anggota. Itu orang pribumi semua atau? Itu sebagian besar pribumi, sebagian lagi dari Jepang. Oh, sebagian dari Jepang. Iya, betul.
Kalau orang Jepangnya siapa, Kak? Nah, itu ketika BPUPKI dibentuk, maka dipilihlah ketua dan wakilnya. Wakilnya. Ya, ketuanya Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakilnya ada dua. Satu dari bangsa pribumi, satu dari Jepang. Yang dari bangsa pribumi ini Raden Panji Suroso, ya. Kemudian yang dari bangsa Jepang Ichi Bangase. Oh, itu orang Jepangnya tuh yang masuk bagian dari kelompok BPUPKI, Sobat Sinau. Ya, ingat ya, tadi BPUPKI itu didirikan atas bentuk komitmen Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ya. Dibentuknya pada 1 Maret, tapi diresmikannya itu pada tanggal 29 tanggal 29 April. 29 April ya. Nah, beranggotakan ada 67 tuh, diketuai oleh Dr. Rajiman ya. Iya. Dr. Rajiman Dan ada beberapa wakil dari pribumi dan salah satunya itu orang Jepang ya. Iya. orang Jepang tadi Ichi Bangase. Ichi Bangase. Oke. Yang belum tahu BPUPKI itu singkatan dari apa ya, Kak? BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, benar, betul. Kak? Iya. Oh, berarti tujuannya rencanain ya? Iya. Oh, merencanakan. Jadi menyelidiki usaha-usaha yang perlu dipersiapkan untuk kemerdekaan. Oh, usaha-usaha persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, Sobat Sinau. Usahanya apa aja tuh waktu itu? Ya. Upayanya apa? Usahanya yang pertama yaitu dengan, jadi selama dibentuk BPUPKI ini sudah mengadakan rapat selama 2 kali. Oh, 2 kali. Ya, yang rapat pertama itu untuk membahas tentang dasar negara. Dasar negara. Nah, dasar negara ini kan berarti sudah dipersiapkan untuk persiapan awal nanti kalau Indonesia ini sudah merdeka. Merdeka. Nah, jadi sudah ada dasarnya ya, dasar negaranya gitu. Ya. Nah, ya. Terus rapat pertama ini dilaksanakan tanggal 29 April sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Nah, di dalam rapat tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang isi dari dasar negara. Nah, saya tahu nih kayaknya orang-orang yang terlibat di rapat pertama. Iya. Ya kan? Siapa saja itu? Muhammad Yamin. Betul, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu tokoh ini ya, Sumpah Pemuda ya? Iya, betul. Dari Jong apa ya, Kak? Jong Sumatranan Bon. Di Sumatera Bon. Ini yang mengusulkan ilustrasi wajah Gajah Mada ya. Betul. Jong ada. Terus dalam pidatonya itu kalau nggak salah ada kata pri-pri ya? Iya, betul. Berarti bukan Ibu Pri ya? Iya. Pri-pri aja gitu. Pri-pri. Oke. Apa tuh usulan rapat ataupun pidatonya si M. Yamin? Jadi Muhammad Yamin ini mengusulkan 5 ya, 5 5. isi dari dasar negara. Yang pertama, Pri kebangsaan ya? Hah? Pri kebangsaan ya? Iya, pri kebangsaan. Iya. 2, pri kemanusiaan. Iya. 3, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Berarti, tapi ini belum final ya? Belum. Masih usulan ya? Final. Belum. Itu pada tanggal 29 Mei. Mei. 45. Tahun 45 guys. Jadi usulan atau pidato pertama itu dari M. Yamin, yaitu tadi tentang PERI itu ya, PERI kebangsaan sampai PERI kesejahteraan rakyat ya. Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Iya, Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Iya. Nah, terus pada tanggal 30 Itu ada reses ya. Reses. Oh, itu betul. Reses. Kosong gitu ya. Nah, Kalau 31 kalau nggak salah tokonya siapa ya? siapa sih? tokonya Supomo Supomo. ya? Oh, Supomo. Betul, Supomo. Supomo ya Sobat Sinau. Jadi 29-nya Muhammad Yamin mengusulkan tadi tuh PERI ya. Kemudian pada tanggal 30-nya reses, 31-nya itu mulai lagi usulan dari Supomo. 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 Ya. Tentang apa tuh Supomo usulinya dasar negaranya? Supomo mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama persatuan, Persatuan. 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Keadilan rakyat. Iya. Oke, itu dari Supomo. ya. Supomo, betul. Masih ada yang usulan gitu? Masih terakhir berarti. Terakhir. Oh, iya. Tanggal 1 Juni. Oh, 1 Juni. Berarti yang terakhir. Berarti siapa nih yang 1 Juni? Udah jelas. Siapa? Kalau udah siapa Sobat Sinau? Dan tentu Bung Karno. Iya,
jadi tanggal 1 Juni Soekarno ini mengusulkan tentang yang pertama kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Ya. Yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Iya. 4 kesejahteraan sosial. 5 ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi setelah Soekarno ini mengusulkan 5 ini, kemudian beliau kan berpidato itu ya. Nah di dalam pidato tersebut beliau menyebutkan nama Pancasila. Nama Pancasila. Ini kata Pancasila pertama kali disebutkan oleh Soekarno ya? Oleh Iya Soekarno. betul. Oleh karena itu setiap bertepatan dengan itu, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tuh Sobat Sinau, ingat ya, kalau nanti tanggal 1 Juni ada libur, tanggal merah, itu berarti hari lahirnya Pancasila. Ya. Oke. Terus ada masa apa lagi nih? Ada rapat kedua nggak, Kak? Ini sebelum masuk rapat kedua ini masalah dasar negara ini kan belum selesai ya belum pembicaraannya. selesai. Belum disetujui ya. Wah, panjang banget ya. Belum ada kesepakatan. Panjang gitu ya. banget. Ya. Nah, kemudian di situ ada masa reses ya. Reses selama kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Ya. Kemudian dibentuklah panitia 9. Panitia 9. Iya. Panitia 9 anggotanya siapa aja tuh? Anggotanya ada 9. 9 orang. Yang pertama Soekarno, kedua Muhammad Hatta, 3 Muhammad Yamin, 4 Ahmad Subarjo, 5 Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian 6 Abdul Kahar Muzakir, 7 Abi Kusno Cokro Suyoso, 8 Kiai Haji Agus Salim, kemudian yang terakhir A.A. Maramis, yang 9. Ketuanya berarti Bung Karno. Ketuanya Soekarno. Nah, panitia 9 ini tugasnya ngapain? Nah, tugasnya ini menggodok lagi ini ya. Menggodok pada waktu diusulkan pertama kali dasar negara oleh 3 tokoh ini kan belum ada kesepakatan. Karena itu digodok lagi ya di dalam rapat panitia 9 gitu ya. Berarti di panitia 9 ini nanti akan ada piagam ya. Piagam Jakarta ya. Iya, betul. Yang nanti bakal dipopulerkan oleh Muhammad Yamin. Betul. Gimana itu, Kak? Jadi hasil dari rapat Piagam Jakarta ini menghasilkan pembukaan atau preambul ya. Oh, preambul. Preambul atau pembukaan UUD 1945 yang sering kita dengar ya kalau saat upacara bendera itu kan selalu dibacakan. Belum dikenalnya sebagai pembukaan UUD tapi sebagai Piagam Jakarta. Iya, betul. Piagam. Yang ada 4 alinea, betul ya, Kak? Betul. Oke. Yang alinea yang ada Pancasilanya di mana itu? Itu di alinea terakhir yang keempat. Keempat. Iya. Tuh, Sobat Sinau ingat ya, alinea keempat. Kalau ada Pancasila. Udah hafal belum nih pembukaan UUD? Ya itu kan sejarahnya panjang banget tuh. Nah, dari hasil dari panitia 9 tadi ya tentang Piagam Jakarta, apakah itu udah final tuh, udah ketok palu? Itu belum. Belum juga. Belum. Nanti finalnya itu nanti setelah Indonesia merdeka nanti baru diresmikan. Setelah Indonesia merdeka. Iya. Itu panjang sekali ya. Ya, ini kan tanggal 22 Juni. Berarti Iya. Indonesia merdeka 17 Agustus. Berarti kurang lebih 2 bulan lagi Iya. baru diresmikan ya. Iya, betul. Lumayan ya guys, ya Sobat Sinau ya. Nah, ada perubahan nggak dari Piagam Jakarta dengan apa yang ada sekarang nih? Di Ada. Papua? Iya. Ada. Terutama jadi di situ ada kesamaan, terus maksudnya ada yang di situ tidak dirubah, ada yang dirubah. Ada yang Kalau yang tidak dirubah itu pada alinea keempat. Pada alinea keempat itu menyebutkan 5 isi Pancasila. Nah, itu setelah diresmikan pun sama ya, 5 isinya Sama sama. isinya. Nah, jadi tidak berubah menjadi 4 atau 3 gitu enggak. Jadi itu 6 ya, karena kenapa enggak dirubah? Karena itu sudah merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Jadi, Nah, kemudian yang dirubah itu ada pada sila pertama. sila pertama. Betul.
Jadi hasil dari panitia 9 itu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Panjang juga ya sila pertama ya. Iya betul. Itu siapa yang mengusulkan untuk dirubah tuh? Yang mengusulkan awalnya itu dari A.A. Maramis. Jadi A.A. Maramis ini dengan pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo dan Kasmandi Singodimedjo kemudian menyampaikan kepada Muhammad Hatta. Kemudian Muhammad Hatta ini menyampaikan ke forum. Ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya dibahas lagi ya. Untuk sila ketuhanan yang Maha Esa ini ada bagian kalimat yang kemudian dikurangi. Ya, jadi ya bagian yang dikurangi itu yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Oke, seperti itu. Ini Terus sedang kedua dibahasnya ntar aja. oke. Di mana? Ya berarti Oke, silakan. Iya, oke. Ya udah man, bisa tambah saya. Oke guys, Ya udah itu aja man. Sobat Sinau, nanti kita akan lanjutkan di episode kedua untuk sidang keduanya. Jangan lupa untuk di subscribe, di share And like. dan like. Jangan lupa ada tombol Lonceng. lonceng agar nanti bisa dapat notifikasi dari kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.